podcast Pejuang Sehat. Sedia payung Sebelum hujan. Oke, sebelum kita mulai acaranya, kayaknya banyak yang nggak tahu kita ini siapa. Gak ada yang kenal. Gak ada yang kenal dan nggak terkenal juga di Kota Langsa. Di mana-mana kayaknya. Di mana-mana nggak ada yang kenal, cuma mamaku doang kayaknya. Jadi kayaknya kita nanya kenalan duluan Enaknya nggak sih? kenalan dulu. Karena pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita Kenalan enaknya itu dulu kenalan ya. dulu. Boleh lah. Oke, dari aku dulu nih. Iya. Nggak ladies first. No. Oke, kenalkan aku Muhammad Fadil. Aku biasanya dipanggil Fadil dan rekan aku. Najiha Najla, biasanya dipanggil Najla. Oke, nah kita kali ini ngapain sih Kak? Kayaknya kita enaknya bahas BPJS Kesehatan nggak sih? BPJS Kesehatan. Iya. Karena Tapi kayaknya kita kita ada info-info simpang siur nih sepertinya terkait kayak ada BPJS Kesehatan gitu. Berarti kita hari ini kedatangan narasumber nih Kak. Ada, kita Narasumber. sudah siapin nih Narasumbernya siapa ini? Kepo nggak sih Kepo siapa banget. narasumbernya? Oke. Nanti dia bisa tiba-tiba muncul loh. Oh iya. Iya. Pakai mantra. Iya, berarti. jadi kita panggil mantranya nggak sih? Gimana mantra kita Kak? Apa kita mantranya? Kira-kira siapa ya Kak narasumber yang hari ini datang di podcast kita? Siapa ya? Kepo Kepo nggak nggak sih? Kepo udah. Kayaknya kita panggil pakai mantra aja nggak sih? Kayak mana mantra kita nih Kak? Oh kita pakai gini Kak kayaknya. Oh iya. Biar kayak Teko Aladin. Langsung muncul ya. Langsung muncul narasumbernya narasumbernya. ya. Tapi slogannya apa nih? Transformasi mutu layanan nggak sih? Transformasi mutu layanan, oke. Jadi gini kita, transformasi mutu layanan. Gitu nanti ya. Oke, rame-rame kita bareng ya. Kepanjangan. Langsung aja transformasi mutu layanan. Transformasi mutu layanan. Nanti kita lagi nih. Narasumbernya udah datang nih. Kayaknya kita harus kenalan juga sih. Iya. Sama narasumber. Kakak yang cantik banget. Halo Kak. Kakak siapa namanya? Kenalin nama kakak Ria. Kak Ria. Salam kenal. Kakak duta BPJS Kesehatan. Iya benar. Dari kapan Kakak jadi duta BPJS Kesehatan? Dari masih zamannya Askes ya, jadi Askes. dulu dari tahun Oh. 2012. Dari tahun 2012 aku Iya. umurnya berapa ya? Saya Masih kelas 3 SD, 4 SD. 4 SD, masih SMA deh kayaknya nih. Ya Allah. Kakak ini udah menjadi duta BPJS BPJS Kesehatan. Kesehatan. Saya masih kita masih belia bocil nih. sekali. Masih Masih bocil. jajan es cekek. Oke. Jadi nih Kak, oke. Jadi Kak, BPJS Kesehatan itu apa sih gitu? Apa beda sama Askes yang Kakak bilang Iya. tadi? Iya, oke. Jadi dulunya sebelum menjadi BPJS Kesehatan yang bertransformasi di 2014, sebelumnya itu asuransi kesehatan yang disebut dengan Askes. Nah sekarang sudah bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, di mana BPJS Kesehatan itu singkatan daripada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang merupakan juga badan hukum publik, di mana langsung di bawah Presiden untuk mengelola seluruh rakyat Indonesia yang terdaftar sebagai program JKN. Berarti seluruh warga Indonesia itu wajib punya BPJS itu Kak? Iya, jadi BPJS itu merupakan badan penyelenggaranya. Nah, kalau untuk JKN itu sendiri, dia merupakan nama programnya. Berarti Jadi programnya berarti di bawah BPJS Kesehatan itu banyak lah ya Kak Iya, programnya. jadi programnya itu adalah Jaminan Kesehatan Nasional. Gitu. Berarti programnya namanya JKN, Iya, penyelenggaranya namanya BPJS. BPJS. Berarti beda dua ini, yang satu itu programnya, yang satu badan Badan penyelenggaranya. Berarti dari Askes dulu ya Kak ya, Iya. bertransformasi lah ke BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan sama ketenagakerjaan itu sama nggak sih Kak? Soalnya banyak di luar sana tuh kayak ngeklaim ketenagakerjaan ke kesehatan, kesehatan ke ketenagakerjaan gitu. Jadi beda ya. Jadi kalau di dulunya kalau BPJS itu yang
bertransformasi yang mengelola kesehatan itu dari Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Nah, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri yang dulunya jam sostek. Memang banyak sekarang ini berseliweran ya di masyarakat itu susah bedain nih karena nama awalnya sama-sama BPJS. Sama-sama pada penyelenggara. Sama rumah gitu. Sama rumah tetangga. Iya, sama lucu. Jadi perlu diluruskan lagi. Jadi itu dua instansi yang berbeda. Kalau di BPJS Kesehatan kita untuk mengelola tentang pelayanan kesehatannya sendiri. Nih ada nih Kak, mau nanya nih Kak, kan Kak kan karena sudah sebagai duta BPJS udah lumayan lama lah ya Kak, sampai dari kita bocil aja udah Bapak udah kerja di BPJS Kesehatan nih. Kan masih bocil dong. Ya, Masih awet muda forever young. Nah kadang kan Kak ada nih kayak simpang siur nih dari peserta atau masyarakat luar yang bilang KIS itu beda nih sama BPJS Kesehatan gitu. Boleh nggak sih Kakak jelaskan KIS itu apa, sedangkan BPJS Kesehatan itu apa gitu? Jadi kalau tadi di awal kita udah bahas ya, untuk BPJS Kesehatan itu adalah badan penyelenggaranya. Nah, kalau KIS itu sendiri merupakan Kartu Indonesia Sehat. Jadi kartu untuk identitas seluruh peserta JKN, dia itu dapat kartu KIS gitu. Namun sekarang kan juga di BPJS Kesehatan nggak lagi ada cetak kartu ya. Jadi kan, tapi yang udah punya kartu juga itu tetap bisa digunakan. Nah, bagi peserta yang nggak punya kartu gimana nih? Jadi bisa pakai mobil JKN atau kartu KIS digital. Itu ada aplikasi mobil JKN, jadi bisa pakai di situ. Atau sekarang sudah sinkron dengan NIK, jadi boleh pakai KTP. Jadi kalau bagi peserta JKN yang memang nggak punya kartunya, misalnya sudah hilang, ataupun memang nggak tercetak lagi. Kadang kan ada yang masyarakat yang kartunya udah hilang nih, mau cetak lagi nih ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, kita kan nggak ada cetak lagi tuh ya kartu-kartu untuk digital. Jadi boleh kartu yang ini yang KIS itu. Jadi boleh pakai kartu yang digital di mobil JKN atau boleh menggunakan KTP gitu. Berarti kalau misalnya kita sakit gitu kan Kak, kartu kita hilang nih, rusak banyak, tinggal bawa KTP aja. KTP nih, aja langsung akses layanan. Iya, gitu. KTP aja. Yang penting kita mastiin memang nomor kita itu aktif. Nah, kalau bagi kita yang misalnya memang yang dia bayar iuran setiap bulan ya, jadi pastikan kartunya itu aktif, jadi nggak masalah. Pakai KTP aja udah bisa berobat baik di FKTP maupun di FKFTL, pasti diterima kok. Gampang lah ternyata soalnya. Tapi kalau misalnya KTP-nya juga ketinggalan gitu, boleh nggak sih kasih tunjuk fotonya aja gitu ke KTP yang ada di scan? Boleh. Dari mobil JKN juga boleh kan, rata-rata sekarang udah pakai Android ya. Iya, udah zamannya digital juga. Kayaknya rata-rata udah pakai HP Android. Iya, benar. Jadi banyak kali keuntungan sih kalau dari mobil JKN itu semuanya kita bisa lihat. Jadi bisa lihat kartu KIS digital, bisa lihat kesediaan tempat tidur. Nah, yang paling penting di mobil JKN itu juga kita bisa isi screening riwayat kesehatan. Apa tuh Kak? Nah, screening riwayat kesehatan itu bisa untuk seluruh peserta JKN. Jadi nggak mesti yang sakit ya, yang sehat maupun yang sakit itu bisa isi loh. Jadi minimal usia 15 tahun ke atas itu silakan isi di mobil JKN itu screening riwayat kesehatan. 1 tahun 1 kali isi. Oh, berarti ngisi screening itu cuma satu kali sekali. Jadi setiap tahun diisi untuk kita mau warning kira-kira ada nggak nih terindikasi sakit-sakit seperti hipertensi atau DM atau dan yang lainnya gitu. Jadi banyak kali tuh fitur-fitur yang luar biasa di dalam mobil JKN gitu. Kayaknya kita ada harus download sih. Tapi ini kan di zamannya digital nih ya kan Iya, Kak. benar. Kita bisa nggak sih konsultasi dokter dari mobil JKN? Iya, bisa Contohnya banget. kayak aku nih kan, aku kan Bisa. males banget gitu kan ke rumah sakit, ke puskesmas, jauh kadang juga kayak udah sakit malah harus effort lagi ke sana. Kira-kira bisa nggak sih dari Bisa nanti dari mobil JKN itu bisa kok terdaftarnya di mana di FKTP mana bisa kok kita langsung di. Oh, berarti dia langsung masuk ke dokter di FKTP ya? Jadi kan kalau kita berobat itu tetap bertahap ya. Jadi ke FKTP dulu. Memang kalau misalnya kalau untuk yang lanjutannya setelah diperiksa baru kita ke rumah sakit. Tapi kalau untuk konsul seperti antrian online dan lain-lain itu ada semua di mobil JKN. lengkap banget berarti ya. Berarti mobil JKN sih. Makanya udah download belum? Ayo. Udah deh kayaknya. Siap dari sini Siap download ya. ya. Kalau belum download. Kayaknya udah deh. Kayaknya udah. Kita cek sayangnya ya. Kalau udah download nanti isi spinning ya. Oke. Bagus kan? Udah. Aku masih 12 tahun. Bocil banget ya. Bocil banget kayaknya. Tadi kan 2019 sampai kelas 3 berarti ya. Oke. Kan
yang berguna banget. Iya, gitu, berguna banget sehari bagi gitu kita. ya. Contohnya kayak apa sih tadi Kak yang konsultasi dokter, screening, Kiss digital juga kiss ada. digital. Kita juga bisa ambil antrian online kalau misalnya berobat. Berarti sekarang itu kalau misalnya kayak di surat yang dari dokternya itu jam 9 misalnya berobat. Kalau aku biasanya dulu kan kalau jam 9 berobat tuh jam 7 udah datang ke rumah sakit Kak. Kalau misalnya enggak nanti aku antrian paling belakang gitu. Nah, makanya pakai mobil JKN dong. Oh, biar kalau bisa pakai mobil antrian JKN? online. Iya. Oh, berarti kita nggak perlu nunggu lama lagi Iya. ya. Ngantri-ngantri di rumah sakit. Iya, capek lu belajar nunggu di rumah sakit. Berarti tidak ada lagi wasting time nih kalau kita udah ngambil antrian online. Iya, Chinese money guys. Iya Terus benar. kalau misalnya nanti ada keluarga yang misalnya ada yang sakit nih, harus masuk rumah sakit gitu kan dengan kondisinya. Nah itu kita juga bisa cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit mana yang kita akan masuk. Jadi kita nggak perlu lagi keliling cek ruangan ini ada kosong nggak, ini timnya ada kosong nggak, kelas 1 kosong nggak gitu. Jadi cukup cek dari mobil JKN. Oh bisa juga. Banyak banget ternyata keuntungannya ya. Bisa banget. Keuntungannya banyak banget dari mobil JKN ternyata. Waduh. Jangan lupa ya Dil. Pada yang penonton juga jangan lupa Jangan lupa download mobil JKN. download. Dia cara daftarnya gimana sih Kak? Pakai apa aja sih? Cuma pakai Tinggal KTP download aja ya? di ini aja sih, download di Di app di Play App Store. Store ada ya, Play di App Store. Store ada, download mobil JKN. Nanti tinggal masukin data kita. Nanti udah deh. Berarti kalau misalnya daftar itu nggak sampai lewat 1 menit lah ya Kak? Atau Iya. Cepet sih. banget. Berarti kayak daftar akun-akun aja gitu ya? Iya, jadi lengkap semua di sini ada. Wow. Tertarik nggak sih untuk download mobil JKN? Mobil JKN. Jangan lupa ya download mobil JKN ya. Kak, aku ada nih pertanyaannya. Kan banyak nih kan kita juga punya orang tua nih Kak, punya tetangga-tetangga. Apalagi kan kalau tahu nih sudah pakai BPJS Kesehatan. Ada nggak sih Kak beberapa yang penyakit-penyakit yang nggak dijamin sama BPJS Kesehatan atau seluruhnya bisa dijamin sama BPJS Kesehatan? Oh kayak misalnya nih ya kan ini kan kulit kan agak kering ya kan Kak. Maksud mengikuti ya? Terus muka aku nih kan kayak banyak kali nih bopeng-bopengnya nih dijerawat. Itu bisa nggak sih Kak ditanggung BPJS biar suntik putih, biar mulus, biar agak kinclong gitu loh. Gitu bisa nggak sih Kak? Ya, jadi untuk BPJS Kesehatan itu hampir seluruhnya itu dijamin asalkan dengan catatan dia sesuai dengan indikasi medis. Nah kalau seperti kasus yang dibilang Fadil ya tadi ya, nah kalau dia sudah mengarah ke untuk mempercantik ataupun itu kan nggak sesuai indikasi medis ya, dia kan estetik jatuhnya ya. iya, Kak? jadi kan dia kayak memutihin biar lebih cakep gitu ya, itu nggak masuk ke dalam tanggungan karena tidak sesuai dengan indikasi medis kan bukan masuk ke masalah kesehatan ya, dan itu lebih masuk ke untuk ranahnya kecantikan gitu ya, jadi nggak masuk ke dalam tanggungan BPJS. Oh, berarti nggak bisa di Nggak kalau bisa, suntik putih Di. di udah lagi. Pakai modal sendiri ya Gil. Kayaknya sedih banget ya karena suntik putihnya nggak ditanggung ya di. Kirain bisa operasi agak kenceng dikit gitu muka lo kan. Itu nanti nggak ditanggung ya Kak? Enggak. Jadi kalau misalnya gigi nih Kak kan kadang kan ada cuma jarak sedikit nih Kak, jarak cuma sedikit tapi memang nggak ngeganggu Pasang sih. sirup pasti gitu ya. Iya. Suntiknya makin manis Cantik gitu kan ya. ya. Giginya aman juga di kaki. Jadi intinya adalah seluruh penyakit itu yang sesuai dengan indikasi medis gitu. Oh. Bukan untuk mempercantik diri atau bunuh diri yang seperti itu nggak ditanggung. Tapi kalau untuk dalam kategori indikasi medis itu semuanya ditanggung. Berarti kalau misalnya gini nih Kak, kita lagi pelayanan nih puskesmas, ternyata kita pengen nambah lagi nih kayak misalnya saya minta dong diperiksa lanjutan seperti ini tuh ditanggung nggak sih Kak? Nggak boleh ya, karena kan harusnya sesuai dengan indikasi medis yang diperiksa oleh petugas kesehatannya oleh dokter di FKTP maupun di FKTL. Kalau gitu kan artinya itu permintaan pasien, KPS ya, harus permintaan pasiennya, jadi itu nggak boleh. Berarti Kak misalnya nih anak kakak yang sakit kan, terus anak kakak itu berobatnya atau akses layanannya itu pakai kartu kakak atau kartu adiknya Nggak gitu. boleh dong, Nggak boleh ya? penyalahgunaan kartu dong Bil, nggak boleh. Jadi tetap ya, jadi harus didaftarkan seluruh satu kartu itu memang hanya boleh digunakan untuk si pesertanya. Kalau udah misalnya nih, walaupun kakak nih mirip nih wajahnya dengan kakak kandung atau Iya. adik kandung, Kayak anak kembar, kayak anak gitu. kembar ya, Iya, karena iya, jaraknya iya, cuma iya. 92 tahun, itu jangan ya, nggak boleh ya kita pinjemin kartu ke adik ataupun ke kakak, itu
itu nggak boleh. Jadi itu jatuhnya udah penyalahgunaan kartu. Nah, kalau misalnya kakak pinjemin nih ke orang lain, ke kakak sendiri nih, misalnya lah tiba-tiba dia ada riwayat sakit yang tadi nih seperti yang harus obat bulanan ataupun tiba-tiba nggak panjang umurnya misalnya, kan otomatis itu ribet ya jadinya ketahuan kan, nanti akan bakal ketahuan meninggal. Nah, statusnya nggak bisa dipakai lagi kartunya. Nah, nggak boleh ya. Bahaya Bahaya darah banget. gitu. Satu Nggak darah boleh. ada kakak kandung. Boleh. Jadi cukup satu ya. Pesertanya itu cukup dipakai untuk peserta sendiri, jangan sampai dipinjemin ke orang lain. Itu nggak boleh karena jatuhnya penyalahgunaan kartu. Jadi Berarti besok Kak Nazla kalau misalnya sakit pakai kartu sendiri. kartu sendiri, jangan pakai kartu orang lain. Jangan pinjem dong kartu mau berobat nih. Udah Berarti pada nggak boleh dokter kan? ya? Hah? Udah pada Sudah. dokter ya? Udah dong. Berarti pantas lah ya Kak, BPJS Kesehatan kasih kebijakan nih Kak terkait untuk NIK tunggal ya Kak ya, Iya, untuk akses benar. layanannya ya. Jadi biar tidak ada penyalahgunaan kartu tersebut ya. Benar. Jadi ingat guys, kalau misalnya mau akses layanan pakai NIK masing-masing ya. Jangan pinjam-pinjaman nih. Nggak boleh. Bahaya. Selain penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan kartu Kartu juga juga tidak boleh. ada. Iya bener loh. Kakak kan udah kerja nih di BPJS Kesehatan, boleh lah Kak kasih tahu alamat kerja kakak atau wilayah-wilayah tempat kantor-kantor BPJS Kesehatan nih, Iya. daripada tahu nih yang lain Kak. Oke. Jadi kebetulan kakak ditempatkan di BPJS Kesehatan kantor cabang Langsa, di mana kantor cabang Langsa itu alamatnya di Jalan Profesor Amajid Ibrahim nomor 5, tepatnya di Sungai Pau di dekat Rumah Sakit Umi. Nah, untuk wilayah kerjanya sendiri, kantor cabang Langsa itu yang pertama ada di Kota Langsa, yang kedua ada di Kabupaten Aceh Timur yang letaknya di Idi. Kemudian yang ketiga ada di Kabupaten Aceh Tamiang, letaknya di Kota Kuala Simpang, dan yang keempat ada di Kabupaten Aceh Tenggara yang letaknya di Kota Cani. Jadi wilayah kerja kantor cabang Langsa itu ada di 4 titik gitu. Wah, berarti di setiap kabupaten ada Ada. ya. Berarti akses untuk ke kantor BPJS Kesehatan juga gampang Gampang. berarti. Nggak perlu rumahnya di Kota Cani ke Langsa. Iya berarti ya. benar, karena memang banyak ya. Nih udah tahu kan alamatnya Kak Ria. Nanti kalau misalnya kita rindu, Iya. rindu nih sama Kak Ria mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi Tentang Kak Ria. BPJS lagi. Kayaknya kita datangi ke kantornya Kak Ria aja. Betul. Iya. Mana Kak Ria? Rindu nih Kak, rindu gitu ya kan. Boleh dong kita bahas yang lain lagi. Iya. Iya, bisa Iya. nih. Satu lagi nih, Apa jangan tuh? lupa sampein terkait mobil CKN loh. Download mobil JKN-nya di Play Store atau di App Store. Karena banyak banget Manfaat. keuntungannya yang diberikan dari mobil CKN. Jangan lupa. Jangan lupa download. Baik, di sini berarti bisa kita simpulkan ya dari penjelasan Kak Ria kalau Arskes sudah bertransformasi ke BPJS dan programnya ke Jaminan BJKN, Kesehatan Jaminan Nasional dan Kartunya kartunya namanya KIS. KIS. Berarti jadi satu kesatuan ya, tidak pisah-pisah berarti bisa tercerai-berai. Iya. Berarti kita akhiri nggak sih di Akhiri dong ya. Nah, next time kita bakalan undang Kak Ria lagi kayaknya sih, berbicara tentang lebih lanjut tentang